Sobat Inspirasi, ketemu lagi bersama kami tim SCPD Channel yang tidak pernah bosan untuk mengulik kisah dan cerita untuk disajikan kepada Sobat Inspirasi sekalian. Nah, saat ini kami sedang berada di Ballroom Hotel Grand Paragon Jakarta dalam rangka Munas DPP BMMB yang ke-8 yang bertema memperkuat peran BMMB dalam membangun sinergitas dan solidaritas masyarakat Bima. Yang mengusung tema memperkuat peran BMMB dalam membangun sinergitas dan solidaritas masyarakat Bima. Panitia acara yang menyelenggarakan acara ini dengan keterbatasan. Terima kasih pada pengurus yang lama, 3 tahun terasa sangat cepat, dan selamat kepada pengurus baru, mudah-mudahan aman baru nanti menyelesaikan permasalahan. Terima kasih. Alhamdulillah, good. Oke, good. Sebelumnya untuk hari ini Bapak ada acara apa aja sih sampai bisa datang? Ya ini kan kalau kebetulan saya di Jakarta, karena kebetulan rumah saya kan di Jakarta. Iya. Nah, pas waktunya pas ya datang lah. Gitu. Nah, ini untuk acara ini Bapak baru pertama kali atau Nah, beberapa kali sejak saya kuliah lama di Jakarta. Ya, ikut acara Munas ini baru pertama kali? Pertama Munas. Oh ya, pertama kali. Ini kesan-kesannya acara ini gimana Pak? Ya artinya kan saya aja jadi calon gubernur di Banten, ada 15.000 orang Bima di sana. Jadi ya sudah sering berinteraksi dengan sahabat-sahabat semua. Dan saya kira semangatnya masih ada walaupun saya lihat mulai ada yang sepuh ya. Waktu tidak bisa dibohongi juga. Ya mudah-mudahan makin kompak. Lalu kemudian pesan-pesan untuk pengurus DPP BMMB yang akan datang. Ya ini harus jadi dimana sebagai paguyuban tempat kita bernostalgia, berembuk untuk mencari sesuatu yang baik buat daerah kita. Okay. Acara selanjutnya yakni penyerahan plakat penghargaan kepada para ketua BMMB dari periode pertama hingga periode 2022. Dan setelah sambutan gubernur, kemudian diberikan plakat kepada pengurus BMMB terdahulu. DPP BMMB sebagai wadah perjuangan dan silaturahim masyarakat Bima di perantauan, sehingga diharapkan Mubes ke-8 DPP BMMB semakin mempererat hubungan antar masyarakat suku Bima atau Bojo yang telah berdiaspora di berbagai belahan Nusantara. Hal-hal yang mendasar begini jangan sampai ada perdebatan, jangan sampai kita tidak jujur hal-hal yang mendasar begini. Kira-kira ada? Sudah sesuai? Kira-kira ya? Pertama, saya selaku Ketua Umum Badan Musyawarah Masyarakat Bima periode 2019-2022 menyampaikan hari ini tanggal 14 Januari 2023 di Hotel Paragon, Badan Musyawarah Masyarakat Bima akan melaksanakan Munas yang ke-8. Munas yang ke-8 ini agenda pokoknya adalah satu, melakukan evaluasi atas kinerja kepengurusan periode yang sekarang sedang berjalan, yang sedang akan berakhir. Yang kedua, nanti agenda utama adalah pemilihan ketua umum yang baru. Ya. Apa harapan dan himbauan Anda kepada jajaran pengurus BMM Bima dan masyarakat Bima ke depannya? Baik, hasil kinerja program yang dilaksanakan oleh DPP pada periode 2019-2022 lumayan banyak. Walaupun demikian, tidak seluruh program itu bisa terlaksana dengan baik karena satu diantaranya adalah kita masuk pada masa pandemi.
ke depan saya berharap pengurus yang akan menggantikan kami nanti bisa melaksanakan seluruh kegiatan yang diprogramkan tanpa ada gangguan, tanpa ada hambatan, dan insya Allah seluruh komponen masyarakat Bima yang ada di rantauan, khususnya Jabodetabek, akan mendukung sepenuhnya. Sobat Inspirasi, saat ini tengah berlangsung sidang formatur untuk memilih Ketua DPP BMMB dari tahun 2023 ke 2026. Dan di sini Sobat Inspirasi tentunya dapat melihat secara langsung bagaimana riuhnya pemilihan Ketua DPP BMMB dari tahun 2023 ke 2026. Untuk selengkapnya Sobat Inspirasi bisa lihat sendiri. Bilang otonom itu tidak ada, sementara dokter hadirnya mereka ada itu Ambi, ada itu Fumbi, ada itu Fabi. Ini otonom, Ada itu. Nah ini lagi otonom. Iya, ada. Dengan ucapan bismillah yang paling lahir, Munas ke-8 Badan Musyawarah Masyarakat Bima memutuskan menetapkan Bapak Haji Salahuddin Ghaffar sebagai Ketua Umum DPP BMMB 2003-2006 dan Bapak Haji Budi Fahrudin sebagai Ketua Komisi Pengawas. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha. Bapak ketika terpilih menjadi Ketua Umum BMMB. Kalau ditanya perasaan, setiap orang menemukan atau bertemu dengan sesuatu yang baru, pasti masing-masing orang berbeda. Untuk kegiatan ini, kalau saya pribadi biasa saja, karena memang sehari-hari juga kita bareng-bareng sama ketua pengurus sebelumnya, sehingga hanya saja ini ada tanggung jawab moral untuk membuat organisasi ini ke depannya harus lebih baik lah gitu. Oh ya baik. Nah kalau untuk ke depannya kira-kira rencana Bapak yang gambaran besarnya deh. Ya. Organisasi ini memang kita harus bicara dari hilir ke hulu dan sebaliknya. Problem kita ini administrasi belum tertib, struktur organisasi mesti kita benahin, sumber pendanaan organisasi juga kita belum tahu yang kita bisa berdayakan lah ya. Apakah bentuknya nanti dari luar, dari donatur tetap atau apa? Nah itu menjadi prioritas. Di samping tata tertib organisasi berkaitan dengan SOP yang ada di internal, aturan main bagaimana nanti rapat dan seterusnya, itu yang menyebabkan nanti insya Allah harusnya lebih baik ke depan. Banyaknya dinamika ini karena orang tidak tahu, tidak dapat informasi yang cukup tentang bagaimana dalamannya organisasi ini. Jadi orang akhirnya melihat dengan persepsinya sendiri. Nah itu ke depannya kita yang akan menjadi prioritas lah. Administrasi, sumber pendanaannya, kemudian konsolidasi untuk kerja bersama, ini bukan tanggung jawab ketua umum aja. Nah konsepnya ke depan kita akan sempurnakan dengan ketua harian, sehingga ini roda ini berjalan di tengah kesibukan masing-masing orang yang mau kerja di sini, mendermakan tenaga dan pikirannya. Ini kan kegiatan sosial, semua anggota organisasi harus clear bahwa ini pun bukan organisasi yang akan menghasilkan duit, keuntungan atau apa. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Tapi dalam bahasa saya yang simpel, bagaimana memberdayakan semua potensi yang ada di rantau ini di dalam kerangka kebersamaan itu supaya maju dan berkembang. Karena orang Bima ini kan tidak semua sukses. Yang sukses mungkin bisa ngajak yang belum sukses misalnya gitu. Yang susah mungkin bisa dibantu sama yang senang, kan gitu aja. Sehingga inilah di satu sisi secara komunitas kita di rantau itu. Tapi juga kita jangan berhenti di situ kalau menurut saya. Kita juga harus menjadi strategic partner untuk pemerintah gitu. Kita jangan datang pemerintahnya jadi pengemis atau tukang ngantarin proposal. Tapi kita kasih ide misalnya kayak gitu ya. Sehingga mereka bisa mengapresiasi. Makasih banyak ya Pak ya, makasih banyak. Selamat ya Pak. Ya sama-sama. Nah,
Begitulah hasil dari wawancara Ketua Umum DPP BMMB yang terpilih untuk periode 2023-2026. Selamat untuk ketua terpilih. Semoga apa yang diharapkan dan dicita-citakan terlaksana dengan baik. Dukung terus channel YouTube kami ya dengan cara like, comment, share, and subscribe. Mereka tidak boleh memaksakan mereka untuk menambah. Tidak boleh. Mereka ini punya hak suara. Kasih tahu. Ini formatif ada depan. Kalian punya hak suara. Jika poin dan anggota formatur berjumlah 11 orang ini diubah, maka kita akan memilih formatur musyawarah. Jadi saya minta jumlah anggota di formatur tetap seperti kesepakatan